Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belajar tentang persamaan kuadrat. Video kali ini yaitu kita akan membahas tentang menyusun persamaan kuadrat. Sebelum ke menyusun, kita pelajari dulu sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Jika akar-akar dari persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka berlaku sifat-sifat berikut. Nah, sifat-sifatnya itu didapat dari rumus ABC. Masih ingat rumus ABC, anak-anakku? Iya, rumus ABC itu yaitu gimana? Iya, X1, X2 itu sama dengan negatif B ditambah atau dikurangi akar dari B kuadrat dikurangi 4AC. Dibagi berapa? Dibagi 2A. Berarti kalau X1-nya saja berapa? Negatif B ditambah akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kalau X2 berarti negatif B dikurangi. Nah, dikurangi. Kalau yang X2-nya dikurangi. Akar dari B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Kita cari sifatnya. Sifat yang pertama yaitu X1 ditambah dengan X2. Itu sama dengan tadi X1-nya. Negatif B ditambah akar dari berapa? Iya, B kuadrat kurangi 4AC. Dibagi berapa? Dibagi 2A. Berarti kalau yang X2-nya berarti negatif B ya dikurangi akar dari B kuadrat kurangi 4AC ya. Dibagi berapa? Dibagi 2A. Nah, kenapa dikurung, Bu? Karena di sini ada tanda negatif. Di sini ada penjumlahan. Jadi dikurung ya. Nanti kita lihat. Negatif B ditambah negatif B. Nah, kenapa langsung? Karena penyebutnya sudah sama yaitu 2A. Jadi tinggal pembilangnya saja kita jumlahkan. Negatif B ditambah negatif B berarti negatif 2B. Nah, di sini tambah, di sini kurang. Berarti lawannya, inverse-nya. Berarti kalau inverse-nya, nih, lihat di dalam akar. Di dalam akarnya sama tuh B kuadrat kurangi 4AC. Kalau inverse-nya berarti dia menghasilkan angka 0. Jadi dia disederhanakan. Ini tidak bisa disederhanakan karena sudah menghasilkan 0. Berarti yang tersisa negatif 2A per 2A. Negatif 2B per 2A. Maka apa? 2 dibagi 2 berapa? 1. Jadi sisanya X1 ditambah X2 min B per A. Inilah sifat yang pertama. Ingat ya, ini adalah sifat yang pertama. X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Ingat ya, itu sifat akar persamaan kuadrat. Kita cari sifat yang kedua, yaitu X1 dikali dengan X2. Ibu pakai titik ya kalinya, biar tidak tertukar. Tidak tertukar dengan apa? Dengan X. Tadi X1-nya adalah negatif B ditambah akar dari B kuadrat kurangi 4AC. Nah, dibagi 2A. Dikali negatif B dikurangi akar dari B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Masih ingat selisih kuadrat? Nah, perhatikan di sini. Ini angkanya sama tuh, hurufnya ya. Di sini tambah, di sini kurang. Dia adalah selisih kuadrat. Apa katanya? Menjadi negatif B pangkat 2 dikurangi, nah, akar dari B pangkat 2 dikurangi 4AC dipangkatkan 2. Yang bawah tinggal dikalikan aja penyebut. 2A dikali 2A.
Nah, sekarang apa artinya negatif B pangkat 2? Artinya adalah negatif B kali negatif B. Maka negatif kali negatif positif. Maka B kali B adalah B pangkat 2. Nah, di sini ada tanda akar. Dipangkatkan, maka tanda akarnya hilang. Yang tersisa adalah min B. Ya, min B pangkat 2 ditambah, nah negatif kali negatif positif 4 AC. Akarnya hilang. Dibagi 2 kali 2 4. A kali A. Ya udah tuliskan saja. A kali A. Nah, ini 0. Yang tersisa ini lihat 4 dibagi 4 1. A dibagi A juga 1. Yang tersisa adalah X1 dikali X2 adalah C per A. Ya, inilah didapat sifat yang kedua. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya ya. Nomor 1, pada persamaan X kuadrat kurangi 7X tambah 12 sama dengan 0, tentukan nilai akar-akar berikut. Yang A, X1 tambah X2, B, X1 kali X2, C, 2X1 dikali 2X2, D, X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2, E, 1 per X1 ditambah 1 per X2. Kita lihat jawabannya ya. Yang pertama awali ketika menjawab, tentukan dulu nilai A. Nilai A-nya berapa? Ya, 1. B-nya negatif 7. C-nya 12. Ya. Kita jawab yang A. Yang A katanya X1 ditambah X2. Tadi apa rumusnya? Negatif B per A. Negatif, nah rumus kan? B-nya kita substitusi, yaitu negatif 7. Dibagi A-nya berapa? 1. Negatif bagi negatif, kali negatif, positif. 7 dibagi 1, berarti berapa tuh? 7. X1 tambah X2 adalah 7. Sekarang kita lihat yang B. B-nya adalah X1 kali X2. X1 kali X2 yaitu C per A. C-nya berapa? 12. 12 per 1. Berapa 12 per 1? 12. Ini. X1 tambah X2, 7. X1 kali X2, 12. Kita lihat yang C. Yang C. 2X1 dikali 2X2. Maka koefisien dengan koefisien kalikan. Variabel dengan variabel. 2 kali 2 berapa? 4. X1 kali X2. Tadi sudah didapat X1 kali X2 berapa ini? Nah, di sini berapa? 12. Maka berapa? 4 kali 12. 4 kali 12 berapa? 48. Itulah 2X1 kali 2X2. Kita cari lagi yang mana? Yang X1 di sini ya, di atas. Kita lihat yang D. Yang D kita cari di atas, yaitu X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Ini bisa dibentuk menjadi X1 tambah X2 dipangkatkan 2 dikurangi 2X1 kali X2. X1 tambah X2 dipangkatkan. X1 tadi berapa? X1 tambah X2. Ini di sini. 7. Nah, berarti 7 pangkat 2 dikurangi 2 X1 kali X2. Berapa? X1 kali X2 12. Kali 12. Maka 7 pangkat 2 berapa? 7 kali 7. 7 kali 7 adalah 49. Dikurangi 2 kali 12, 24. Maka berapa? 25. Itulah hasil dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kita lihat yang E. Yang E 1 per X1 ditambah 1 per X2. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Berarti X1 kali X2. X1 kali X2 dibagi X1 berarti sisa X2. Tambah yang ini sisa X1.
Ini boleh dikomutatifkan jadi X1 ditambah X2 per X1 kali X2. X1 tambah X2 tadi berapa tuh? 7. Sudah ada di A, jawaban A. X1 kali X2 tadi sudah ada di jawaban B yaitu 12. Maka 1 per X1 ditambah 1 per X2 yaitu 7 per 12. Itulah tentang sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Kita lanjutkan dengan menyusun persamaan kuadrat.